Satu sisi Anda fokus bekerja, kerjaan sehari-hari. Yang sisi lain Anda diminta untuk segera rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-185. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 184, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke prediksi soalnya, di sini saya mau jelaskan dulu beberapa materi yang wajib untuk diujikan oleh teman-teman yang akan ikut di seleksi PPPK tahun 2024. Yang pertama adalah seleksi kompetensi manajerial teman-teman ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Di sini ada 8 aspek yang tidak pernah berubah teman-teman dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini ada rinciannya lagi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Nah teman-teman, saya singkat dengan JUP, mandi, gerhana berat teman-teman ya, yang bertulis tebal. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, materi yang wajib diujikan adalah sosial kultural teman-teman ya. Nah berdasarkan Permenpan RB yang sama, di sini ada 4 aspek yang diujikan. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Dan materi terakhir adalah tentunya wawancara teman-teman ya. Wawancara ini ada di sesi 2 sendirian teman-teman, dan bisa banget teman-teman bedakan dari tes-tes yang sebelum-sebelumnya. Di sini teman-teman, untuk materi wawancara ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas teman-teman ya, dengan beberapa aspek. Yang pertama kejujuran, kemudian ada komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan teman-teman. Jadi dari 5 aspek ini ada integritas dan moralitas yang mau dinilai dari para peserta seleksi PPPK tahun 2024. Sebelum kita ke part 185, di sini kita mau bahas dulu soal terakhir kemarin di part 184 teman-teman ya. Di sini teman-teman Anda melihat postingan yang memperlihatkan suaminya melakukan KDRT teman-teman ya. Kejadian ini sering terjadi, bahkan terlihat anaknya yang masih bayi ikut terkena tendangan teman-teman dari postingan tersebut teman-teman ya. Saya membantu memviralkan kasus tersebut ya, berarti Anda ikut meramaikan supaya banyak orang yang tahu gitu teman-teman ya. Ini tujuannya banyak orang tahu ya kan, karena viral itu berarti banyak orang yang tahu tujuannya. Kemudian yang B, minta orang terkenal untuk membantu menanganinya. Nah di sini teman-teman minta orang terkenal ini kan tidak harus Anda kenal dengan orang itu ya. Misalkan orang terkenal itu terkenal di acara-acara di stasiun TV atau dimanapun, namanya orang terkenal ya, maka banyak orang yang mengenal. Jadi Anda bisa meminta bantuan dia juga gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, melaporkan pada pihak berwajib agar membantunya. Nah kita lihat di sini A, B, atau C teman-teman. Di sini teman-teman dalam menjawab soal kita lebih memilih yang C. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena yang A ini batas tujuannya sampai viral aja, tidak langsung mengena kepada penyelesaian masalah gitu teman-teman ya. Jadi untuk sampai kepada penyelesaian masalah masih ada beberapa runtutan lagi
gitu ya. Masih ada beberapa hal lagi yang harus kita selesaikan kalau kita hanya memviralkannya. Beda dengan kita laporin ke pihak berwajib. Tapi kan Kak, kita nggak di lokasinya, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Pihak berwajib kan bisa lewat mana aja ya, lewat sosmednya, kita tag di IG, kita tag di Twitter, itu juga termasuk dari laporan gitu teman-teman ya. Jadi tidak harus langsung ke kantor gitu teman-teman ya, karena sekarang kan zaman sudah maju, bisa lewat sosial media teman-teman melaporkan gitu, teman-teman bisa dari manapun, misalkan dengan ngetek Kapolri, misalkan teman-teman Kapolri di wilayahnya dia ngetek IG-nya atau ngetek tweetnya atau X-nya gitu teman-teman ya, itu sudah bisa dikatakan membantu teman-teman ya gitu. Jadi memviralkan ini sudah bisa dimasukkan kepada melaporkan ke pihak berwajib gitu ya, melalui sosial media gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini kurang tepat, orang terkenal juga kurang tepat, lebih tepatnya kita langsung ke pihak berwajib gitu teman-teman. Kemudian yang D, saya memintanya untuk melapor. Nah, dia yang melapor atau Anda yang melapor? Nah, di sini teman-teman dia memang harus dia yang melapor dulu. Tapi di sini pada soal dikatakan bahwa dia belum melapor, dia hanya memposting kejadian itu. Jadi di sini Anda mungkin bisa menghimbaunya, tapi belum tentu dia tergerak gitu untuk melaporkan. Jadi Anda bisa melaporkan terlebih dahulu, karena itu tindakan kriminal, bisa dilaporkan oleh siapapun gitu teman-teman ya. Nah, entah dia mau mencabut nanti sama si pihak istri atau tidak, itu terserah dia gitu ya. Yang penting Anda melihat kejadiannya, melihat tindak kriminalnya, Anda bisa melapor kepada pihak berwajib gitu teman-teman. Entah itu adalah rekayasa atau tidak, nanti teman-teman bisa diselidiki oleh pihak berwajib gitu. Jadi di sini yang C lebih tepat, yang D juga kurang tepat gitu teman-teman ya. Yang C poinnya 4, seperti itu. Ini dalam menjawab soal ya, bukan dalam kenyataan sehari-hari. Mungkin kita kalau kenyataan sehari-hari saya cuman punya keberanian untuk memviralkannya gitu, misalkan ya silahkan monggo gitu teman-teman, kalau di kehidupan sehari-hari ya gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja ke part yang berikutnya teman-teman ya, part 185. Ini dia soal yang pertama. Anda sedang fokus mengerjakan tugas sehari-hari di perusahaan X. Tiba-tiba atasan meminta semua karyawan untuk mengikuti rapat yang mendesak. Tindakanmu adalah A. Saya segera ke ruang rapat. B. Saya menyelesaikan semua tugas terlebih dahulu. C. Saya menolak ikut sebab banyak karyawan lain yang sudah ikut. Atau yang D. Saya datang ketika pembukaan rapat sudah selesai agar waktu saya maksimal dalam bekerja. Gimana jawabannya teman-teman? Coba komen dulu di kolom komentar A, B, C, atau D. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, jika sudah, yuk kita bahas bersama. Soal ini kebetulan tadi malam saya ditanya sama salah satu peserta bimbel batch 7 teman-teman ya. Jadi ya sekalian aja lah kita share ke teman-teman yang lain gitu teman-teman ya, biar makin nambah informasinya, makin nambah pengetahuannya gitu. Perhatikan teman-teman kasusnya. Di sini Anda mengerjakan tugas sehari-hari, lagi fokus ngerjain tugas. Tiba-tiba nih atasan minta semua karyawan untuk ikut rapat. Perhatikan kasusnya dulu. Kasusnya di sini kan satu sisi Anda fokus bekerja, kerjaan sehari-hari. Yang sisi lain Anda diminta untuk segera rapat. Teman-teman ya, rapatnya mendesak. Perhatikan mana yang lebih urgent untuk harus dilakukan segera, yaitu rapat. Ya, karena dibilang rapatnya mendesak, jadi harus itu dulu. Kenapa Kak enggak ngerjain tugas sehari-hari? Kan kita lagi fokus, karena tugas sehari-hari itu selesainya juga seharian, namanya tugas sehari-hari. Jadi Anda datang dari pukul 7, misal selesai jam 5 sore
ya jam 17.00 gitu teman-teman. Maka ketika rapat ini misalkan katakan di pertengahan ya sebut aja jam 10, nggak mungkin Anda selesaiin semua kerjaan Anda yang harus selesainya jam 5, selesai di jam 10 itu baru Anda ikut rapat ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman dahulukan yang mana yang mendesak dulu. Di sini mendesaknya adalah rapat dulu. Jadi teman-teman bisa meninggalkan dulu tugas sehari-hari baru ikut rapat gitu teman-teman. Jadi yang A ini segera ke ruang rapat ini kita keep teman-teman. Kemudian yang B menyelesaikan semua. Nah ini yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, nggak mungkin selesaiin semuanya kerjaan satu hari itu ke waktu yang saat Anda rapat itu, mau rapat itu ya nggak mungkin selesai juga. Dan kalaupun teman-teman harus paksain selesai, ini nggak akan maksimal gitu teman-teman. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C menolak ikut ini juga tidak tepat ya, karena atasan meminta semua karyawan diminta nih. Berarti tidak terkecuali adalah Anda. Jadi menolak ikut ini berarti menolak perintah. Kemudian yang D, saya datang ketika pembukaan rapat sudah selesai katanya. Di sini A atau D teman-teman. Di sini lebih tepat adalah yang A, ya segera ke ruang rapat. Nggak perlu teman-teman tunggu pembukaan rapat selesai dulu. Siapa yang tahu pembukaan rapatnya bakalan selesai? Ya pembukaan rapat ya nggak lama-lama amat ya, dan biasanya di pembukaan rapat juga di-spill apa yang mau diperbincangkan, gitu teman-teman ya. Jadi di sini karena atasan yang minta Anda untuk rapat mendesak, tentunya Anda harusnya dahulukan rapat dulu. Jadi yang A yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Ini termasuk dari salah satu soal manajerial teman-teman ya, manajerial aspek integritas seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman, aman ya? Kalau sudah aman, kita next lagi ke soal yang nomor 2. Hari ini kamu sudah merencanakan untuk mengerjakan 2 pekerjaan. Pekerjaan A akan dilakukan pagi hari, sedangkan pekerjaan B akan dilakukan siang hari. Di luar perkiraanmu, ternyata pekerjaan A tidak bisa selesai hingga waktu yang telah ditentukan. Pekerjaan B harus selesai hari ini. A, saya tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai. B, saya menunda pekerjaan A dan melanjutkan pekerjaan B. C, saya menyelesaikan semampu saya dan meminta bantuan untuk melanjutkan pekerjaan B. Atau yang D, saya meminta bantuan untuk pekerjaan A dan mulai mengerjakan pekerjaan B. Gimana teman-teman jawabannya? Coba di komen dulu di kolom komentar A, B, C, atau D. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke teman-teman, jika sudah kita akan bahas bersama ya. Di sini kita lihat di kalimat-kalimat terakhir, pekerjaan B harus selesai hari ini. Tapi pekerjaan A yang dilakukan di pagi hari ya, pagi hari itu pekerjaan A belum selesai hingga waktu yang ditentukan. Jadi waktu pagi misalkan katakan sampai jam 12 ditentuin ya selesai, harusnya udah selesai pekerjaan A, tapi ternyata belum selesai gitu teman-teman. Sedangkan yang B harus selesai hari ini, tapi yang A tidak disebutkan apakah harus selesai hari ini juga gitu ya. A, saya tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai, berarti dia mau ngerjain yang A dulu ya, A dulu sampai selesai. B, saya menunda pekerjaan A dan melanjutkan pekerjaan B. A atau B teman-teman? Di sini dalam kasus soal ini yang paling tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena melanjutkan pekerjaan yang A sampai selesai, kita tidak tahu sampai kapan. Karena dia sudah memperkirakan ya mau selesainya itu misalkan jam 12 siang harus selesai mengerjakan pekerjaan A. Jadi mau selesai atau tidak pekerjaan A, dia harus selesaikan. Maksudnya dia harus selesai mengerjakan itu. Harus pindah gitu ke pekerjaan B. Karena apa? Karena B harus selesai hari ini. Gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih tepat ya. Kemudian yang C, saya menyelesaikan semampu saya dan meminta bantuan untuk melanjutkan pekerjaan B. B atau C? Tentu lebih tepat yang
Yang B, kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini menyelesaikan semampu saya, berarti menyelesaikan pekerjaan A katanya. Maksudnya ya, pekerjaan A maksudnya. Kenapa Kak maksudnya itu? Karena dia membicarakan pekerjaan A yang belum selesai. Jadi dia mau menyelesaikan semampunya pekerjaan A, kemudian dia minta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan B. Jadi dia minta pertolongan itu untuk melakukan pekerjaan B yang harus selesai hari ini. Gitu ya, sedangkan pekerjaan A mau diterusin. Entah mau sampai jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, dia mau terusin dulu pekerjaan A. Jadi yang dimintain bantuan itu untuk pekerjaan B. Gitu. Jadi dia lebih mementingkan pekerjaan A. Padahal pekerjaan A tidak tahu targetnya kapan. Bisa jadi bukan hari ini targetnya yang A ini. Jadi di sini yang C kurang tepat, masih lebih tepat yang B. Jadi selesaikan mana yang urgent dulu teman-teman ya. Yang B ini yang lebih urgent. Pekerjaan B ini harus selesai hari ini, jadi dia yang lebih urgent. So di sini yang B lebih tepat daripada yang C teman-teman ya. Teman-teman melanjutkan dulu pekerjaan B. Yang A bisa ditunda dulu. Kemudian yang D, saya meminta bantuan untuk pekerjaan A dan mulai mengerjakan pekerjaan B. Di sini mana yang lebih tepat, B atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak yang D? Kenapa bukan yang B? Karena teman-teman perhatikan kalau Anda menunda pekerjaan A, bisa jadi besok dikerjakan, besok lagi dikerjakan dan seterusnya ya, karena deadline-nya tidak jelas. Tapi di sini teman-teman, Anda kan sudah menargetkan ya pekerjaan A dilakukan pagi hari. Jadi Anda memperkirakan bahwa pekerjaan A ini selesai pagi. Itu perkiraan Anda. Tapi ternyata nggak selesai pagi, teman-teman. So, Anda harus beranjak ke pekerjaan berikutnya. Yang harus selesai hari ini adalah pekerjaan B. Jadi Anda beranjak ke pekerjaan berikutnya, kemudian pekerjaan A yang belum selesai ini bisa dimintai bantuan, gitu ya, bisa Anda minta bantuan, karena Anda sudah tidak mampu artinya. Karena sampai batas waktu yang ditentukan ternyata belum selesai, berarti Anda tidak mampu menyelesaikannya sendiri. So, Anda harus minta bantuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan A. Dan Anda bisa mengerjakan pekerjaan B yang harus selesai hari ini. So, di sini yang lebih tepat adalah yang D, poin 4. B poinnya 3 aja. Ini juga termasuk dari salah satu soal manajerial teman-teman ya, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, maaf ya, ini tulisannya agak jelek ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Kamu adalah anak pertama, kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga, kamu lebih banyak mengalah dibanding adik-adikmu. Hari ini orang tua memintamu untuk tidak melanjutkan kuliah sebab uang tidak cukup. Uang mereka digunakan untuk melanjutkan sekolah adik-adikmu. A. Saya menerima untuk tidak melanjutkan kuliah. B. Saya meminta agar orang tua saya adil dalam memberikan pendidikan. C. Saya meminta izin untuk membiayai kuliah sendiri. Atau yang D. Saya berusaha mencari beasiswa untuk melanjutkan kuliah saya. Gimana teman-teman jawabannya? Coba komen dulu di kolom komentar. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai e-book dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Jika sudah, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya. Apa sih intinya? Intinya adalah orang tua memintamu tidak melanjutkan kuliah sebab katanya uang tidak cukup. Gitu. A. Saya menerima tidak melanjutkan kuliah, berarti ini patuh ya, patuh. Tapi teman-teman nggak boleh terkecoh ya di sini, tidak melanjutkan hal yang baik ya. Ini kan suatu kebaikan ya. Baik, patuh itu juga baik, kuliah itu juga baik. Nah, gimana Anda memilih antara Anda harus patuh atau kuliah? Gitu ya. B. Saya meminta orang tua saya adil dalam memberikan pendidikan. Memintanya adil berarti Anda mau menuntut untuk kuliah. Menuntut kuliah. Gitu ya. Kemudian yang C, saya meminta izin untuk membiayai kuliah sendiri. A, B, atau C? Oke teman-teman, dalam kasus ini yang lebih tepat adalah yang C ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini kuliah itu baik ya selama Anda masih bisa memperjuangkan kuliah itu.
silahkan kuliah gitu teman-teman ya. Jadi yang C lebih tepat daripada yang A, yang B juga demikian ya. Kalau Anda hanya menuntut orang tua, kan orang tua udah bilang dia nggak cukup uang, nih uangnya tidak cukup, jadi Anda harus memiliki usaha lebih, bukan malah memaksa gitu teman-teman ya. Jadi yang B kurang tepat. Kemudian yang D, saya berusaha mencari beasiswa untuk melanjutkan kuliah saya. Nah di sini C atau D teman-teman? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang D? Kenapa nggak cari beasiswa aja? Nih, mencari beasiswa boleh, boleh banget. Tapi di sini Anda belum tahu apakah Anda akan dapat atau tidak. Gitu teman-teman ya, berusaha boleh. Tapi poinnya itu lebih tepat langsung mengena ke yang C ini. Karena di sini kalau Anda bilang membiayai kuliah sendiri, bisa banyak cara. Bisa dengan Anda cari beasiswa, bisa dengan cara Anda kerja. Jadi nggak hanya menuntut harus beasiswa nih, saya harus dapat beasiswa dulu. Nggak harus begitu. Teman-teman, kalau Anda sudah niat mau melakukan kebaikan, Anda harus tahu konsekuensinya. Anda harus berusaha cari beasiswa, misalkan harus berusaha dengan bekerja part-time atau bagaimanapun. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini D ini sudah include ke yang C. Gitu teman-teman ya. Kalau yang D kan masih mencari beasiswa. Tapi kalau yang C ini Anda sudah izin untuk bisa membiayai diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan izin, maka dengan cara apapun Anda bisa cari, misalkan dengan kerja, dengan beasiswa dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi di sini yang C yang memiliki poin 4, D poinnya 3 gitu teman-teman. Coba komen dulu, ini termasuk aspek apa? Sosial kultural kah, manajerial kah, ataukah wawancara? Oke teman-teman, jika sudah yuk kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Anda bekerja di perusahaan skincare A. Anda sudah bekerja 5 tahun di brand tersebut. Anda mendengar beberapa orang membicarakan skincare A. Ada beberapa yang mengaku mengalami masalah kulit setelah memakainya. Padahal selama 5 tahun tidak pernah ada masalah sebesar ini. A. Saya langsung menguji bahan-bahan yang digunakan agar hal ini tidak terulang lagi. B. Saya meminta agar perusahaan ditutup sementara demi keamanan bersama. C. Saya tetap bekerja apapun yang terjadi. Atau yang D. Saya ikut serta memberikan masukan kepada perusahaan agar masalah ini segera selesai. Silahkan teman-teman coba komen dulu jawabannya di kolom komentar. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Jika sudah, yuk kita bahas teman-teman ya. Di sini kan Anda seorang pekerja ya, Anda bekerja, kemudian Anda mendengar beberapa masalah gitu ya. Nih, orang-orang mengaku mengalami masalah gitu ya, padahal 5 tahun terakhir belum pernah ada masalah yang sampai seperti ini. Nah, gimana tindakan Anda? Saya langsung menguji bahan-bahan. Kita keep dulu teman-teman yang A. Kita lihat yang B, meminta agar perusahaan ditutup sementara katanya ya, tutup aja sementara. A atau B teman-teman. Nah, di sini A dan B ini sama-sama kurang tepat. Kenapa Kak kurang tepat? Karena di sini kalau Anda langsung menguji bahan-bahan, ini kan Anda hanya pekerja ya. Pekerja atau karyawan gitu ya. Jadi kemungkinan Anda ini belum punya spesialisasi untuk melakukan itu. Bisa jadi pekerja di sini Anda menjadi penjualnya atau menjadi distributornya atau menjadi apa gitu teman-teman ya. Belum tentu Anda adalah orang yang membuat langsung, meracik langsung skincare itu, bukan teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung dilakukan Anda menguji bahan-bahan tersebut. Jadi yang A ini kurang tepat. B juga demikian. Kenapa? Karena di sini Anda meminta perusahaan ditutup. Jadi seolah-olah Anda memberikan kesan bahwa dengan masalah yang besar ini perusahaan jadi bangkrut, kolaps gitu teman-teman ya, dan nggak bisa bangkit lagi. Jadi tidak memberikan solusi teman-teman ya, malah justru semakin memperburuk keadaan gitu teman-teman. Jadi yang B ini tidak tepat juga. Kemudian yang C, saya tetap bekerja apapun yang terjadi. Tetap bekerja ya, tapi tidak memberikan solusi. Nih, tidak ada solusi, karena itu solusinya untuk Anda aja mau kerja gitu.
Jadi yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D, saya ikut serta memberikan masukan. Nah, ini baru yang disebut solusi. Karena memberi masukan itu berarti Anda memberikan kontribusi, teman-teman ya, kepada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi di sini tentunya yang D yang memiliki poin paling besar, yaitu poinnya 4. Gimana teman-teman, udah berapa betulnya? Coba komen-komen dulu di kolom komentar. Jika betulnya udah banyak, teman-teman harus cobain soal yang berikutnya. Linda bekerja di perusahaan X lagi ya. Ini kurang banyak abjad yang diketahui sama pembuat soalnya. Saya sendiri teman-teman ya. Harusnya Y gitu ya, biar beda dengan soal-soal sebelumnya. Ya udahlah. Linda bekerja di perusahaan Y misalkan ya, ia sudah tanda tangan kontrak. Akan tetapi sejak hari pertama bos perusahaan Y tidak mengizinkannya untuk beribadah di area perusahaan. Jika kamu adalah Linda, maka A, saya akan resign dari perusahaan tersebut sebab tidak memberikan kebebasan beribadah bagi para pegawainya. B, saya tetap bekerja untuk menyelesaikan kontrak dengannya. C, saya izin untuk beribadah di luar perusahaan. Atau yang D, saya meninggalkan ibadah saat jam kerja dan melakukannya saat di rumah saja. Oke teman-teman, seperti biasa untuk soal nomor 5 ini adalah PR untuk teman-teman. Silahkan coba komen dulu di kolom komentar sebanyak-banyaknya jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Dan jangan lupa untuk sertakan juga alasannya biar menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua, menjadi pertimbangan. Oh iya ya, jangan-jangan saya yang keliru gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Kita akan bahas soal nomor 5 ini di part 186. Terima kasih, dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.